Kelvin yang kesal akhirnya berbalik dan masuk ke kamar kembali dengan pintu yang dibanting kencang hingga membuat Elisa terjingkat. Wanita itu kembali memegangi dadanya sambil menendangkan kakinya ke udara dan mengutuk Kelvin dengan suara teredam. "Menikah? Hah? Siapa yang akan menikah dengan pria temperamen sepertimu?" Kelvin membuka pintunya kembali ketika ia mendengar perkataan Elisa. "Apa yang kamu bilang tadi?" Elisa kali ini segera masuk ke kamar sambil membanting pintu, seolah dengan sengaja membalas apa yang telah Kelvin lakukan. Di ujung tangga, Diana yang sempat mendengar percakapan itu membeku dengan ekspresi wajah seperti orang kesurupan. Segera setelah itu ia menuju ke kamar Lily dan menceritakan apa yang ia lihat. "Apa kamu yakin pada apa yang baru saja kamu katakan?" tanya Lily yang juga heran. Diana mengangguk. "Aku akan meminta salah satu staf di ruang pengawasan untuk memberinya rekaman CCTV di lorong kamar itu agar Anda tidak mengira aku berbohong." Diana juga ingin memastikan bahwa ia sedang tidak berhalusinasi sekarang. 10 menit kemudian, rekaman itu terkirim di ponsel Diana dan kedua wanita tua itu melihatnya secara bersamaan. Saat ini, alis Lily mengerut dengan kesal. "Dia sangat bodoh. Meski begitu, ini adalah kabar yang baik. Tuan muda mungkin mulai sembuh dari traumanya. Harusnya kita membantunya untuk memberikan lamaran dengan cara yang baik." Lily menggeleng. "Biarkan saja sampai Elisa melihat ketulusannya. Anak itu juga harus menunjukkan usahanya." Pagi hari berikutnya, Kelvin menatap ibu dan anak yang tengah melakukan olahraga pagi di taman. Wajah Elisa tampak cantik dengan keringat tipis yang menghiasi wajahnya. Bahkan pipinya memerah setelah melakukan olahraga yang membuat ia semakin memikat di mata Kelvin yang menatapnya dari balkon. Pria itu menelan ludahnya. Pikiran liar mulai muncul di benaknya saat membayangkan Elisa berkeringat di ranjang bersamanya. Mungkin ia akan tampak lebih cantik. Ini sangat menyiksa batin Kelvin sebagai seorang pria hormon testosteron berada pada kadar tertinggi saat bangun di pagi hari. Dulu ia bisa mengalihkan kebutuhannya dengan melakukan olahraga pagi, namun sejak ada Elisa, ia seperti tidak terpuaskan. Kelvin turun menghampiri ibu dan anak itu. Ia membawa handuk kecil dan tiba-tiba datang menyeka wajah Elisa. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Elisa yang kaget dengan pria yang tiba-tiba bermurah hati menyeka keringatnya dengan tiba-tiba. "Kamu berkeringat, aku hanya membantumu." Pria itu juga menyodorkan air mineral ke arah Elisa. Botol air minum itu tampak berkurang. Ia menduga pria ini telah memberikan minuman miliknya sendiri alih-alih memberikan yang baru. Elisa masih menatap pria di depannya dengan penuh curiga. Kebaikan pria ini membuatnya merinding. "Kenapa kamu menatapku seperti itu? Katakan padaku apa yang kamu rencanakan. Di mataku saat ini kamu seperti sedang berbuat baik pada terpidana mati yang akan dieksekusi. Apakah kamu berencana untuk mengusirku dari Canberra dan mengambil Efren untuk dirimu sendiri?" Kelvin mengerut kesal menatap wanita di depannya. Apakah di mata wanita ini aku selalu menjadi sosok yang jahat? Batin Kelvin kesal karena ucapan Elisa. Bahkan putranya sendiri saat ini tengah menatap dirinya dengan tatapan curiga. "Dedi, apakah kamu akan menjauhkan dari mami dariku?" Kelvin kehilangan kata-kata, namun kemudian ia menemukan sebuah ide di benaknya. Elisa selalu menyayangi Efren dan menuruti permintaannya.
Sayang, itu hanya imajinasi mamimu yang terlalu tinggi. Sebenarnya aku bahkan telah melamar mamimu 2 kali kemarin agar menikah denganku dan membuat kita menjadi keluarga yang sempurna. Namun mamimu menolakku dan mengatakan ada yang salah dengan otakku, kata Kelvin berusaha mencuci otak putranya. Aku curiga mamimu memiliki keinginan untuk membawa ayah tiri untukmu, lanjut Kelvin dengan menghembuskan nafas dalam. Elisa memutar bola matanya dengan tajam ke arah pria manipulatif di depannya. Pria ini licik dan picik. Ia bahkan menggunakan putranya sendiri untuk membuatnya menang dari Zachary. Batin Elisa, ia masih percaya bahwa lamaran Kelvin hanya karena pria ini memiliki harga diri yang terlalu tinggi dan enggan kalah dari Zachary. Kenapa Mami menolak menikah dengan Daddy? Benarkah Mami akan memberikanku ayah tiri? Bukan seperti itu, terang Elisa ketika menatap wajah putranya yang patah hati. Lalu kenapa tidak menikah dengan Daddy? Aku juga ingin memiliki keluarga yang lengkap seperti yang anak yang lain. Elisa merasa kebingungan melihat mata putranya yang mulai berkaca-kaca, sementara Kelvin diam-diam menaikkan sudut bibirnya ke atas. Kerja bagus nak, tolong lebih dramatis lagi, batin Kelvin. Jangan sedih sayang, ayah berjanji tak akan menikah lagi dan memberikanmu ibu tiri yang kejam, saut Kelvin yang sengaja menambah bahan bakar ke dalam api kesedihan putranya. Elisa mendengus kesal pada pria di sebelahnya. Jika tak ada putranya sekarang, ia memiliki keinginan untuk memukul kepalanya, namun dia harus menahan itu karena tak ingin putranya melihat adegan kekerasan. Mami, apakah kamu tidak sayang lagi padaku dan ingin memiliki anak lainnya? Efren mulai menangis kencang, meski itu hanya sebatas suara dan tidak ada air mata yang jatuh. Tidak, tolong tenanglah. Bukankah kamu menanam bunga untuk buket pernikahan Mami? Sebenarnya Mami hanya menunda sampai bunga itu mekar, jadi bisa merangkai bunga yang ditanam oleh putraku sendiri sebagai buket dan dekorasi pernikahan. Efren terdiam, kemudian sudut bibirnya mulai naik. Ah iya, kenapa aku bisa lupa? Maafkan aku Mami, kata Efren mulai memeluk ibunya. Saat ibu dan anak itu berpelukan, Elisa menjulurkan lidahnya diam-diam dengan tatapan mengejek pada Kelvin. Jika kamu bisa menggunakan putramu sebagai senjata, maka aku juga bisa. Bahkan aku menggunakan kebohongan tentang bunga yang dulu pernah kamu gunakan, gumam Elisa. Bunga yang ditanam putranya membutuhkan beberapa bulan untuk tumbuh besar dan berbunga. Ia masih punya banyak waktu hingga hari itu tiba. Wajah Kelvin ditekuk dengan kesal saat anaknya bisa dibujuk dengan mudah. Tatapan matanya tertuju pada sepetak tanah yang telah ditanami putranya bunga. Tanaman itu masih baru saja muncul dari tanah dan tampak sangat rapuh. Tanaman sialan, apa yang harus aku lakukan padamu? Apakah memberikanmu pupuk dengan kualitas terbaik akan membuatnya tumbuh dengan cepat? Kelvin yang kesal akhirnya mengentakkan langkahnya menuju ke dalam rumah. Sepanjang sarapan pagi, Kelvin hanya mengaduk makanannya dan memiliki wajah panjang. Lily menatap cucunya dengan kesal. Berhenti mengaduk makananmu tanpa memasukkannya ke mulut. Kamu bahkan anak kecil lagi. Kamu bukan anak kecil lagi. Jika kamu tidak suka makanannya, maka tinggalkan. Jangan merusak suasana makan orang lain, maki Lily. Kelvin menatap neneknya dengan ekspresi yang bertentangan. Dulu wanita ini selalu memuja dirinya, namun sejak kedatangan Efren dan Elisa, sepertinya ia berada di urutan ketiga setelah mereka. Aku akan berangkat kerja, kata Kelvin
sambil berdiri dari tempat duduknya. Apakah Anda tidak menyukai makanannya? Tanya Berta, yang kebetulan hari ini dia adalah orang yang memasak sarapan pagi atas permintaan Elisa yang telah lama tidak merasakan masakannya. Bukan makanannya, aku hanya sedang tidak mood untuk makan. Pria itu lalu menatap ke arah Elisa yang makan dengan khusyuk tanpa terganggu sedikit pun. Cepat selesaikan makananmu, kita harus berangkat ke kantor sekarang, kata Kelvin dengan nada memerintah. Pergi saja lebih dulu, aku akan meminta sopir lain mengantarkan Elisa nanti, sahut Lily. Ia tahu cucunya ini sedang kesal dan mencari pelampiasan dengan tak membiarkan Elisa makan dengan tenang. Nek, aku adalah bosnya. Karyawan mana yang datang lebih terlambat daripada bosnya? Karyawan? Dia adalah ibu dari pewaris perusahaan itu di masa depan, jawab Lily kesal. Elisa menyekah mulutnya lalu bangkit setelah menghabiskan jus jeruknya. Tidak apa, Nek, aku sudah selesai dan akan berangkat. Elisa memberikan kecupan pada pipi bakpo Efren lalu mengikuti langkah Kelvin menuju ke mobil yang akan membawa mereka ke kantor. Di perjalanan, pria itu memiliki aura yang gelap dan membuat orang merasa tertekan berada di sebelahnya. Namun, Elisa mengalihkan rasa tidak nyaman dengan bermain game di ponselnya. Kamu berkirim pesan dengan siapa? Elisa menyodorkan layar ponselnya mendekat ke arah Kelvin. Apakah ini disebut berkirim pesan? Kata Elisa menunjukkan game Talking Tom di ponsel yang sedang ia mainkan. Kekanakan, kata Kelvin yang menolak terlihat kikuk karena telah salah menuduh. Oh, jadi ini kekanakan. Baiklah, aku akan mendownload aplikasi kencan seperti Tinder untuk mencari pasangan, kata Elisa santai tanpa tahu ia telah memicu kesabaran pria di sampingnya. Aku rasa sudah sejak kemarin mulutmu sangat pedas ketika berbicara denganku. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran. Kelvin segera mencium Elisa setelah mengatakan itu. Ciuman itu sangat mendominasi dan keras karena pria ini sengaja memberikan hukuman untuk Elisa agar mempelajari kesalahannya dengan baik. Wanita itu berusaha melepaskan diri, namun pergelangan tangannya justru dikunci oleh Kelvin di atas kepala Elisa. Sopir yang mendengar keributan dengan sukarela menaikkan partisi mobil dan berhasil mengobrak-abrik Elisa itu. Selesai saat wanita itu terengah-engah dan kesulitan bernafas. Kau, kata Elisa kesal, jika kamu mendownload aplikasi semacam itu dan berani melakukan kencan buta dengan pria acak, maka akan menghukummu lebih dari sekedar itu, kata Kelvin sambil merapikan dirinya. Elisa mendengus kesal, bibirnya terasa tebal dan mati rasa. Ia yakin pasti ciuman tadi telah membuat bibirnya bengkak. Ia buru-buru mengeluarkan cermin kecil. Benar saja, lipstik di bibirnya telah terhapus dan rambutnya tak lagi rapi. Elisa buru-buru memperbaiki riasan dan menambahkan perona bibir. Dia lalu menyisir rambutnya dan mengikatnya dengan gaya ekor kuda. Elisa terlihat semakin cantik dengan penampilan itu yang membuat Kelvin merasa terancam. Saat rambut Elisa diikat, maka lehernya yang indah dengan warna kulitnya yang putih tampak menggoda. Gerai kembali rambutmu. Elisa menyipitkan matanya dan mengabaikan kata memerintah Kelvin. Ia membuang muka ke arah jendela dan lebih memilih menatap jalan. Kelvin dengan tiba-tiba Elisa yang membuat wanita itu terkejut. Kelvin, apa yang kamu lakukan? Pekik Elisa. Ia bisa merasakan pria itu seperti vampir yang menghisap darahnya. Usaha Elisa
untuk melepaskan diri kembali sia-sia karena ia kalah dalam segi kekuatan. Memberimu tanda, jawab Kelvin begitu usai. Kelvin menatap tanda merah di leher wanita itu dan merasa lega. Bahkan sudut bibirnya naik ke atas dan merasa puas. Aku penasaran, apakah kamu masih berani menunjukkan diri pada Zachary dengan tanda merah ini? Batin Kelvin sambil menyeringai. Dia mendapatkan 3 manfaat sekaligus dengan memberikan jejak di leher Elisa. Pertama, kepuasan batin, lalu membuat wanita ini tidak lagi mengucir kuda rambutnya dan menunjukkan leher indahnya pada orang lain. Yang ketiga, membuatnya tak akan menemui Zachary untuk sementara waktu. Aku akan melaporkanmu dengan tuduhan pelecehan, kata Elisa sambil menggerai lagi rambutnya dan menatanya untuk menutupi lehernya. Ia hanya membawa bedak dan lipstik. Ia berusaha menyamarkan tanda merah dengan menepukkan bedak, tapi itu tidak bisa semaksimal ketika menggunakan BB cream. Polisi akan menertawakanmu karena laporan itu jika mereka tahu kita bahkan telah memiliki anak bersama. Elisa meninju dada Kelvin untuk melampiaskan rasa kesalnya. Lagi pula mana mungkin ia melaporkan pria ini. Dia adalah ayah dari anaknya. Efren akan patah hati jika ayahnya masuk penjara. Saat mereka sampai di kantor dan Elisa keluar dari mobil yang sama dengan Kelvin, tapi ia menaiki lift umum, sementara Kelvin masuk ke lift pribadinya dengan Zach yang semula telah menunggu kedatangannya di lobi. Saat Elisa masuk lift, ia bisa merasakan ada banyak pasang mata yang menatap ke arahnya dengan sinis. Sebenarnya sejak Kelvin mengumumkan ia adalah ibu dari putranya di pesta nenek Kenan dan berita itu mulai menyebar, banyak karyawan wanita yang semakin menunjukkan sikap anti padanya. Siang hari ketika ia ke kamar mandi, Elisa mendengarkan beberapa karyawan wanita sedang menggunjingkan dirinya saat ia tengah berada di dalam bilik. Para wanita itu sedang berada di depan wastafel sambil memperbaiki riasan wajah mereka. Apakah kamu lihat tadi? Elisa keluar dari mobil bos dengan bibir yang bengkak. Sepertinya di dalam mobil ia telah berciuman dengan bos kita. Dia hanya beruntung karena melahirkan anak dari prestis. Aku yakin ia pasti menggunakan banyak trik saat itu hingga berhasil membuat bos tidur dengannya, kata teman Margaret. Iya, itu pasti sudah ia rencanakan, makanya ia baru saja kembali saat anak itu telah besar. Aku yakin jika ia datang pada bos kita saat masih mengandung, maka Presdir akan menyuruhnya aborsi dan membuat wanita itu menghilang sama seperti Rebecca, saut Margaret. Ia dengan sengaja mengencangkan suaranya sambil menatap ke bilik tempat Elisa berada. Benarkah? Kenapa aku tidak pernah mendengar tentang hal itu? Ups, aku keceplosan. Tolong jaga rahasia ini. Aku mendengarnya saat masih berkencan dengan Christopher. Sebenarnya ini adalah rahasia yang sengaja ditutup rapat. Jangan khawatir, aku pasti akan tutup mulut. Bagus, kamu harus tutup mulut dan mari kita lihat saja hari di mana wanita itu akan dibuang begitu saja saat bos kita tak lagi membutuhkannya. Di dalam bilik Elisa tertegun. Ia mengepalkan tinjunya dengan erat hingga kukunya yang tajam menancap dan menyisakan jejak bulan sabit pada telapak tangannya.